Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Marsyanda Pratiwi, NIM 2101020004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian aplikasi Atlas pada indeks B100 atau worksheet. Kertas kerja ini akan digunakan sebagai media informasi pengolahan angka laporan keuangan berupa informasi saldo awal, jurnal penyesuaian, serta angka final laporan keuangan setelah diaudit. Auditor dapat langsung mengklik indeks bersangkutan untuk menuju ke kertas kerja yang dimaksud, mulai dari B110, B120, B130, dan B140. Pada bagian bawah terdapat kotak kosong untuk secara otomatis berisi kesimpulan atas kesimpulan gabungan kertas kerja yang telah diuji pada masing-masing lead schedule, serta kesimpulan atas salah saji, terutama untuk yang tidak dikoreksi oleh manajemen. Pada indeks B110, kertas kerja ini merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit, setelah terdapat penyesuaian. Untuk cara pengisian, dalam kertas kerja ini, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba atau rugi tahun berjalan, berdasarkan nama akun yang relevan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait ekuitas lainnya atau OCI, berdasarkan nama akun yang relevan, apabila rincian dari OCI disajikan dalam kemampuan ekuitas lainnya atau OCI. Namun, apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya atau OCI dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Selanjutnya, angka WTB untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CHJ atau PAJ. Pada bagian atas kolom saldo per audit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan posisi keuangan atau neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncul angka selisihnya. Selanjutnya, pada nomor indeks B120, akun yang muncul adalah yang memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. Daftar akun ini akan muncul secara otomatis berdasarkan penilaian pada tahap risk assessment. Terdapat tanda bank prosedur pada kotak warna kuning yang dapat diklik dan menuju ke database prosedur yang ada. Auditor dapat menambahkan atau menghapus atau memodifikasi secara manual prosedur audit per akun sesuai dengan keperluan sesuai dengan industri audit. Pada kolom nama akun akan terisi secara otomatis nama-nama akun yang memenuhi 4 kriteria yang ada di sini. Pada kolom indeks akan terisi secara otomatis. Kesimpulan terisi secara otomatis dari simpulan tiap akun pada list schedule maupun kertas kerja CHJ atau PAJ. Untuk kolom keterangan, terisi secara otomatis dari keterangan yang diinput manual pada list schedule tiap akun maupun kertas kerja CHJ atau PAJ. Selanjutnya, setelah semua simpulan tiap akun pada list schedule maupun kertas kerja CHJ atau PAJ telah terisi, maka auditor membuat kesimpulan secara keseluruhan, terutama terkait dengan kondisi ketidakwajaran atas hasil pengujian substantif. Sebelum simpulan dari pengujian substantif pada tabel di atas terisi secara otomatis, auditor harus melakukan perencanaan pengujian substantif pada tiap akun dengan mengklik nomor Romawi pada kolom indeks pada sebelah nama akun tersebut. Setelah tanda pada kolom indeks diklik, maka akan menuju ke kertas kerja lead schedule. Selanjutnya, pada nomor indeks B130. Kertas kerja ini digunakan untuk menuangkan jurnal-jurnal yang diidentifikasi selama proses audit yang dikategorikan menjadi Client Adjustment Journal Entry atau CAJ, yaitu jurnal penyesuaian yang berasal dari klien, dan Proposed Adjustment Journal Entry atau PAJ, yaitu jurnal penyesuaian yang diusulkan oleh auditor kepada manajemen untuk dibukukan berdasarkan hasil dari proses audit. Pada kertas kerja ini juga akan mengevaluasi seberapa besar penyesuaian yang tidak dibukukan oleh manajemen untuk selanjutnya dievaluasi untuk menentukan seberapa besar dampak dari jurnal yang tidak dikoreksi terhadap pos-pos laporan keuangan. Nilai yang tidak dikoreksi tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam penentuan jenis opini laporan keuangan.
Pada simpulan dan resum saja atau pajak. Bagian ini merupakan ringkasan dari input saja atau pajak dan simpulan yang akan ditentukan oleh auditor. Pada bagian ini terdapat informasi mengenai dampak salah saji yang tidak dibukukan terhadap masing-masing kelompok akun. Nilai persentase saja atau pajak yang tidak dikoreksi dapat dijadikan bahan evaluasi bagi auditor untuk menilai terdapat salah saji yang material atau tidak terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, input saja atau pajak. Bagian ini merupakan kertas kerja di mana auditor menginput saja atau pajak yang ada dan mengidentifikasi apakah terdapat jurnal penyesuaian yang dibukukan atau tidak dibukukan oleh manajemen. Untuk cara pengisiannya, pengisian saja atau pajak dilakukan secara dual entry untuk setiap transaksi. Pada kolom nomor akun, pilih berdasarkan drop-down kode akun dan akan muncul secara otomatis nama akun yang sesuai dengan kode akun. Kemudian pilih kembali akun pasangan transaksinya. Pada kolom keterangan, isilah uraian keterangan mengenai transaksi dari saja atau pajak tersebut. Pada kolom dibukukan, isilah dengan nilai jurnal penyesuaian yang dibukukan atau diterima oleh klien. Atau jika tidak diterima, maka nilai transaksinya ditempatkan di kolom tidak dibukukan secara double entry. Selanjutnya, apabila terdapat saja atau pajak, maka penyebab terjadinya saja atau pajak diidentifikasi. Jika relevan, disebabkan atas kelemahan pengendalian internal dan adanya kecurangan, dengan memilih pilihan drop-down iya atau tidak, sesuai dengan kondisi atau transaksi yang terjadi. Informasi ini sebagai catatan auditor, diantaranya untuk poin manajemen letter dan dampak respon audit yang lebih luas. Pada bagian atas kertas kerja terdapat informasi mengenai persentase nilai saja atau pajak yang tidak dikoreksi terhadap masing-masing kelompok laporan keuangan yang tidak materialitas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah terdapat salah saji material terhadap laporan keuangan. Catatan, jika angka saldo awal yang diinput klien belum mengandung angka saji karena proses tutup buku, maka kertas kerja ini diisi dengan saji dan pajak. Namun, jika angka saldo awal telah termasuk angka saji, maka yang diisi hanya angka pajak yang diusulkan oleh auditor ke manajemen. Selanjutnya, nomor indeks B140. Kertas kerja ini merupakan informasi dari saldo-saldo laporan keuangan audit. Pada bagian atas terdapat informasi saldo kelompok neraca dan laba rugi. Nah, pada bagian detail auditor mengisi drop-down untuk kelompok akun serta nama akun yang sesuai dengan laporan keuangan. Selanjutnya, angka audit maupun tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis di sini dan di sini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.